Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 371. Kemurahan hati Huota membuat Chen Feng merasa senang. Dia diam-diam berpikir, jika wanita ini begitu kaya, jika dia jatuh cinta padanya, dia tidak perlu khawatir tentang makanan dan pakaian di masa depan. Membosankan sekali berkelahi dan membunuh di luar, lebih baik berbaring di dua gunung daging di malam hari dan menikmati berkah. Matanya seperti memindai tubuh Huota dengan berapi-api. Pada saat itu, saya benar-benar ingin menyerahkan seluruh energi saya dan berhenti melakukan hal-hal yang menyelamatkan jiwa. Cao Baibai, bagaimana menurutmu? Apakah kredibilitas Nona Huota layak untuk dipercaya? Chen Feng berkata kepada Cao Baibai. Dia baru mengetahui bahwa keduanya saling mengenal, jadi dia tahu bahwa masalah ini akan lebih mudah untuk ditangani. Cao Baibai mengangguk gembira dan berkata, hahaha, itu wajar. Reputasi Nona Huota selalu sangat baik. Dalam hal ini, saya akan memberi Anda waktu 3 hari. Setelah 3 hari, terlepas dari apakah Anda telah menyelesaikan tugas atau belum, saya akan melawanmu sampai mati. 10 juta dolar AS diperoleh dengan begitu mudah. Meski wajahnya tampak kusam, nyatanya hatinya sudah bahagia. Jika dia punya uang sebanyak itu sebelumnya, dia tidak akan mengembara dari Tiongkok ke Korea dan menjadi seorang pembunuh. Uang? Hal terbaik di dunia. Uang adalah satu-satunya hal di dunia ini yang dapat dipercaya. Chen Feng mengambil cek dari tangan Huota. Tangan kanan putih halus Huota dengan serius mengeluarkan pena emas bersinar dari tasnya. Menghadapi Huota dengan senyum bersyukur, Chen Feng berbaring di atas meja dan menuliskan jumlah uang dan tanggalnya. Uangnya 10 juta, tapi tanggalnya ditulis pada hari keempat setelah 3 hari. Pemeriksaan yang digunakan oleh Huota dibuat khusus dan juga merupakan pemeriksaan yang paling canggih dan sederhana. Tidak ada orang luar yang bisa meniru cek semacam ini. Selama Anda menuliskan jumlah dan tanggalnya, Anda bisa menarik uang tunai atau mentransfer uang di hari yang sama. Tentu saja, pada akhirnya dia harus menandatangani namanya. Mengambil pena dari Chen Feng, Huota menulis nama yang panjang dan tertulis. Chen Feng menunduk dan tidak bisa menahan tawa. Ini pertama kalinya saya melihat nama asli Huota tersebut. Cukup panjang dan cukup vulgar. Setelah Huota selesai menulis, Chen Feng mengambil cek tersebut dan menyerahkannya kepada Cao Baibai dan berkata, saya menulis tanggalnya pada hari keempat. Ambillah. Uang itu akan menjadi milikmu saat itu. Wajah Cao Baibai dipenuhi dengan gembira. Saat dia hendak meraih dan mengambil cek itu, Chen Feng mengambil kembali cek itu. Dia menambahkan, ngomong-ngomong, selama 3 hari ini, kamu bisa tinggal bersamaku dan tinggal bersamaku. Dengan cara ini, kamu tidak perlu khawatir aku akan melarikan diri dan membiarkanmu mengejarku. Kita akan mulai bertarung dalam 3 hari-hari. Saya akan berhubungan dengan banyak orang luar dalam beberapa hari terakhir. Agar tidak menimbulkan masalah yang tidak perlu, bagaimana kalau Anda memperlakukan saya sebagai teman saya? Bisakah Anda melakukannya? Oh, tidak masalah. Cao Baibai tidak bisa memikirkannya. Jika tidak mau, angguk saja. Selama saya bisa mendapatkan uang, saya tidak peduli dengan hal lain sekarang. Belum lagi menjadi teman Chen Feng, meskipun dia adalah putra Chen Feng selama 3 hari, dia akan tetap mengertakkan gigi dan berteriak. Huota secara tidak sengaja membalikkan sudut mulutnya, Chen gila ini benar-benar hantu. Sangat menyedihkan bahwa master yang begitu kuat memiliki kepala yang bodoh dan akan dipermainkan sampai mati oleh Chen Feng. Kepala Su Jing masih bingung. Sampai saat ini, dia tidak mengerti apa yang sedang dilakukan Chen Feng. Tapi wanita bernama Huota ini terlalu santai. 10 juta dolar AS seperti $1, jadi gila sekali meminjamkannya kepada Chen Feng. Tidak ada yang akan percaya bahwa kedua orang ini tidak melakukan sesuatu yang mencurigakan secara diam-diam. Nona Huota, tolong kirim Cao Baibai untuk beristirahat di sebelah dulu. Saya akan berbicara sedikit dengan gadis ini. Chen Feng menatap Su Jing yang malu dan menghela nafas. Dan wanita konyol ini perlu dihibur, jika tidak maka akan meninggalkan bayangan psikologis. Tolong lewat sini. Huota mendengarkan kata-kata Chen Feng dan segera memberi isyarat undangan kepada Cao Baibai. Cao Baibai ragu-ragu sejenak, tapi setelah melihat Huota dia pergi dengan percaya diri. Dia percaya bahwa Chen Feng tidak akan melarikan diri, dan bahkan jika dia melarikan diri, dia akan mampu mengejarnya kembali. Setelah keduanya pergi,
Chen Feng berjalan ke arah Su Jing sambil tersenyum dan berkata dengan ekspresi jijik, "Bagaimana kabarmu? Kamu bingung? Dunia nyata di luar bukanlah dirimu, seorang gadis yang tumbuh bersama pujian, seperti itu. Itulah yang kamu pikirkan. Dengan kemampuanmu, kamu sudah cukup untuk menjadi luar biasa di Departemen Perang. Untuk seorang gadis, terutama seorang gadis dengan ketampanan dan bentuk tubuh yang bagus, mengapa dia harus memilih jalan yang penuh dengan pecahan kaca? Dengarkan saranku dan beli tiket pesawat lalu kembali. Kamu beruntung kali ini dan tidak terbunuh. Bagaimana kalau lain kali?" Di akhir, dia mengatakannya dengan tulus. Sejujurnya, Chen Feng sangat menentang keberadaan Su Jing. Terus terang, itu adalah sepatu berukuran kecil yang diletakkan lelaki tua itu di tangannya, khusus untuk menahannya. Biarkan gadis ini melakukan sesuatu sekarang, dia tidak punya kemampuan. Jangan lakukan apapun, berhati-hatilah untuk menghindari bahaya. Sakit kepala yang parah. Su Jing, yang harga dirinya frustrasi, memelototi Chen Feng dan berkata, "Chen Feng, saya akui bahwa ada kesenjangan antara kekuatan saya dan kekuatan Anda, tetapi Anda tidak dapat meremehkan saya. Saya berbeda dari anak-anak yang tumbuh dewasa di rumah kaca. Tidak. Hanya kematian, apakah menurutmu aku, Su Jing, takut mati? Oke. Hentikan." Chen Feng segera mengangkat tangan kanannya dan menyela Su Jing, "Aku tidak bicara tentang apakah kamu takut mati atau tidak. Sejujurnya, kamu wanita yang memiliki tulang punggung lebih, tapi berapa banyak makanan yang bisa dimakan dengan perut buncit? Jika Anda meminta siswa sekolah dasar untuk mengerjakan soal matematika tingkat lanjut, bukankah ini memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu yang sulit? Kamu belum mencapai level ini, dan kamu tidak dapat berpartisipasi dalam pertempuran misi ini. Dengarkan saran saya, kembali dan berlatih selama 2 tahun lagi. Jika lelaki tua itu berani mengeluarkanmu lain kali, aku benar-benar akan membawamu keluar untuk melihat dunia." Identitas Su Jing terlalu istimewa, dan di belakangnya adalah lelaki yang jujur. Sederhananya, dia harus mengenakan seragam militernya sekarang, dan dia tidak bisa menghindari lelaki tua ini bagaimanapun caranya. Jika sesuatu terjadi pada gadis seperti Su Jing ini, dia tidak akan pernah bisa mengenakan seragam militernya lagi. Berdasarkan hal ini, dia tidak memahami perilaku lelaki tua itu. Misi kali ini sangat berbahaya sehingga mereka benar-benar melemparkan gadis ini seperti ini. Ini jelas membuat tugasnya semakin sulit. Wajah Su Jing tajam dan bersudut, jika dia laki-laki, dia akan sangat tampan. Dia mendorong Chen Feng menjauh dengan satu tangan dan berkata dengan sangat keras kepala, "Sekarang saya di sini, saya tidak akan pergi. Saya tidak hanya tidak akan pergi, tetapi saya juga akan berpartisipasi dalam misi. Saya beritahu Anda Chen Feng, jika kamu muncul selama misi jangan salahkan, saya akan mengambil alih tugas itu sesegera mungkin." Melihat punggung Su Jing saat dia berjuang untuk bergerak, kepala Chen Feng hampir membengkak. Tidak apa-apa jika gadis ini tidak pergi. Dia tetap bersikeras untuk berpartisipasi dalam misi. Bukankah ini berarti dia akan terus menimbulkan masalah sampai akhir? Lupakan, tunggu sebentar. Setelah memikirkannya, dia mengertakkan gigi dan berkata tanpa daya, "Karena kamu sangat ingin berpartisipasi dalam misi, maka aku setuju. Aku punya hal yang sangat penting dan berbahaya di sini untuk kamu lakukan. Saya tidak dapat menemukan kandidat yang cocok untuk sementara waktu, apakah Anda bersedia?" Su Jing berhenti, berbalik dan memiringkan kepalanya dan bertanya, "Apakah Anda serius?" Ekspresi Chen Feng menjadi serius, dan dia mengangguk, "Kamu bisa dibilang ini adalah bagian terpenting dari misi ini, tapi sangat berbahaya, apakah kamu berani?" Bab 372. Chen Feng tidak banyak istirahat sejak turun dari pesawat hari itu. Dia pergi ke toilet dan keluar. Cao Baibai, yang tersenyum melihat cek itu, segera menyimpan cek itu dan menegakkan wajahnya. Chen Feng tidak bisa menahan senyum dan duduk di hadapan Cao Baibai. Dia mengeluarkan sebatang rokok Monkey King dari sakunya dan membuangnya. Cao Baibai menangkap rokok itu dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Tutup kuku jari telunjuk kiri Steel terbuka dengan bunyi, pop dan mengeluarkan api. Nyala apinya agak biru, dan menyembur keluar, seperti penyembur api yang digunakan untuk membakar bulu babi. Chen Feng mau tidak mau matanya berbinar dan dia berkata sambil tersenyum, "Sepertinya kamu adalah berkah tersembunyi. Kamu harus menyimpan beberapa korek api dalam setahun. Untuk alasan ini, kamu tidak boleh menyimpan dendam." Cao Baibai menyalakan rokoknya dan menghisapnya, langsung tersedak. Dia melepas rokoknya, melihatnya, mengerutkan kening dan bertanya, "Hoho, rokok jenis apa ini?"
Chen Feng tidak memiliki kemampuan Cao Baibai, jadi dia hanya bisa dengan jujur mengeluarkan korek api dan menyalakannya. Setelah menghirup yang pertama, dia mengembuskan asap berbentuk lingkaran yang indah, lalu dia tersenyum dan berkata, rokok Raja Kera harganya 10 yuan sebungkus. Hanya Qinzi yang menjualnya. Saya hanya membawa 1 bungkus kali ini. Jangan pernah berpikir tentang ingin yang kedua. Cao Baibai mematikan rokok dengan tangan kirinya dan berkata dengan nada menghina, ahahaha, sebatang rokok 10 dolar, tidak heran tersedak sekali. Berhentilah berpura-pura menjadi miskin di sini, kamu bahkan bisa merokok cerutu. Chen Feng menggantungkan rokok dari sudut mulutnya dan berkata dengan marah, kamu benar-benar tidak tahu harus berbuat apa, mengapa kamu berpura-pura menjadi kelas atas. Suasana santai di antara keduanya tidak terasa sepertinya mereka sama sekali tidak membenci hidup dan mati. Sebaliknya, dia seperti seorang teman lama yang sudah bertahun-tahun tidak dia temui, sangat ramah. Chen Feng menyipitkan matanya, dia sedang berbaring di sofa. Cao Baibai ini juga menyenangkan, walaupun dia sangat kuat, dia adalah orang yang sangat sederhana. Tidak hanya dia tidak bersalah, dia juga sangat rakus akan uang. Selama pertempuran 5 tahun lalu, pada saat kritis, kotak tempat orang ini membawa uang terjatuh ke tanah dan uang kertasnya berserakan. Cao Baibai mengabaikan perkelahian itu dan pergi mengambil uang itu. Kesempatan inilah yang memungkinkan dia mengalahkan lawannya dalam satu gerakan. Ini adalah kasus umum meminta uang seumur hidup. Setelah memikirkannya, matanya tertuju pada tanda di punggung tangan kiri Cao Baibai. Lubang hitam berputar, misterius dan tak ada habisnya. Ekspresi Chen Feng segera menegang, dan dia bertanya ragu-ragu, apakah kamu diselamatkan oleh organisasi itu saat itu? Hampir dapat dipastikan bahwa organisasi di balik logo inilah yang menyelamatkan Cao Baibai saat itu. Jika ada orang di dunia ini yang memiliki kemampuan seperti itu, maka itu hanyalah organisasi itu. Mendengar ini, Cao Baibai yang selama ini sedikit ceroboh tiba-tiba menjadi gugup. Dia berbisik, hei, ini rahasia. Sejujurnya, kali ini saya keluar secara diam-diam, jadi ada beberapa hal yang tidak dapat saya ceritakan kepada Anda. Karena Anda mengetahui organisasi ini, Anda juga tahu bahwa saya jika ditangkap akan ada konsekuensinya. Mendengar ini, Chen Feng menyipitkan matanya dan berpikir bahwa orang ini lari diam-diam. Benar sekali, berdasarkan moralitas organisasi itu, jika Cao Baibai ditangkap, dia pasti akan hancur berkeping-keping. Kali ini, dia punya pegangan lain di pihak lain. Guk guk guk. Pada saat ini, telepon Chen Feng berdering. Dia mengeluarkan ponselnya dan melihat bahwa itu adalah panggilan dari Huota. Halo. Orang gila, tiba-tiba ada lebih banyak pengawasan di luar. Saya baru saja mendapat kabar bahwa 2 Night Fury akan datang, dan targetnya adalah Anda. Kata Huota sambil mandi bunga. Siapa itu? Chen Feng bertanya. 2 Night Fury sekaligus, skill pihak lain cukup besar. Sepertinya dia akan mengambil tindakan dan membunuhnya. Lagi pula, selama dia meninggal, Xiaoya tidak akan bisa kembali ke Tiongkok. Huota meniup gelembung di tangannya dan berkata, peringkatnya tidak rendah, Yang Yan di peringkat 71 dan Yinyan di peringkat 65. Apakah mereka saudara-saudara Thailand yang terkenal itu? Setelah mendengar 2 nama ini, Chen Crazy tercengang. Di antara Night Furies, ada sepasang saudara kembar, keduanya adalah Master Muay Thai. Seorang petinju Muay Thai kuno yang pandai menggunakan gerakan membuka dan menutup besar dengan sangat ganas adalah Yang Yan. Tapi yang lainnya sangat berbahaya. Kombinasi sempurna antara Jiu-Jitsu dan teknik membunuh adalah Yinyan. Kemampuan kedua orang ini untuk bertarung sendirian memang pantas untuk peringkat mereka, namun saat keduanya bergabung, efektivitas tempur mereka meningkat drastis. Peringkat 50 Night Furies, tidak ada yang berani mengatakan bahwa mereka bisa mengalahkan keduanya. Huota mengambil segelas anggur merah dari sisi bak mandi. Dia sepertinya menikmati semuanya sekarang. Tentu saja, dia juga menikmati menyaksikan Chen Feng melawan musuhnya sebagai penonton. Menarik. Dia berkata, ya, mereka adalah 2 bersaudara. Jika saya ingat dengan benar, Anda juga seorang master Muay Thai. Kali ini Anda bisa bersaing bagus dengan mereka. Chen Feng berkata dengan marah, bertarunglah dengan 2 orang ini. Sejujurnya, saya di sini bukan untuk bertarung dengan orang lain. Saya ingin menyelesaikan misi pengawalan. Kemunculan kedua orang ini membuat saya sangat sakit kepala. Haha, kamu tidak akan terlihat baik jika terus berpura-pura. Huota menyesap anggur dan berkata, aku tidak tahu mengapa kamu menyembunyikan kekuatanmu. Tapi aku menantikannya, menantikan kemunculannya kembali Dewa Kematian.
Juga, meskipun dua bersaudara Yinyan dan Yang Yan sangat kuat, bukankah kamu sudah menemukan penolong yang baik? Chen Feng tertawa, melirik ke arah Cao Baibai yang sedang minum teh dan berkata, kamu benar-benar wanita yang cerdas, aku tidak bisa menyembunyikan apapun darimu. Mungkin akan segera terjadi pertempuran sengit, jadi aku tidak akan bicara lebih banyak dan menutup telepon dulu. Huota menutup telepon dan melemparkan telepon ke tepi bak mandi. Dia mengangkat kepalanya, meminum sisa setengah gelas anggur merah, dan menunjukkan senyuman yang sangat menawan. Chen Feng meletakkan teleponnya dan menatap Cao Baibai dengan penuh arti. Rokoknya masih setengah penuh, setelah dihisap, ia mematikannya di atas meja. Cao Baibai, aku akan jalan-jalan. Jika kamu lelah, tidurlah dulu. Kamu bisa memilih antara kamar besar atau kamar kecil di suite ini. Dia berdiri dan menggeliat. Cao Baibai bertanya dengan sedikit aneh, hei, ini hampir jam 12, kamu masih ingin keluar? Hotel ini sepertinya tidak mengizinkan merokok di dalam kamar. Saya membuka pintu untuk ventilasi. Chen Feng berjalan hingga pintunya terbuka, tanpa ada niat untuk menutupnya. Dia tersenyum dan berkata, jangan khawatir, saya tidak akan lari, dan saya tidak ingin melarikan diri. Meskipun saya musuhmu, tapi bagaimana saya mengatakannya, sekarang kita bisa dianggap sebagai teman untuk 3 hari, dan kita masih membutuhkan kepercayaan ini. Dengan senyum tenang, dia berbalik dan pergi. Misi ini sangat penting, dan dia tidak ingin terjadi pertempuran besar sebelum besok. Bagaimanapun, Anda harus menyimpan yang terbaik untuk hari esok. Lalu aku hanya bisa merasa kasihan pada Cao Baibai, dan menyalahkan dia karena menjadi premannya untuk sementara waktu. Cao Baibai tidak ragu lagi. Setelah melihat Chen Feng pergi, dia segera meletakkan cangkir teh di tangannya, mengeluarkan cek, dan melihatnya dengan gembira. Sekitar 10 menit kemudian, ketika dia masih membaca cek tersebut, telinganya tiba-tiba bergerak-gerak, dan dia segera berdiri dan menyimpan cek tersebut. Saya melihat dua pria yang tampak persis sama, berdiri di depan pintu. Karena pintunya tidak ditutup, keduanya langsung masuk. Salah satunya mengenakan seragam tinju berwarna putih, dengan mata cerah, melihat sekeliling. Tapi pria lain mengenakan seragam tinju hitam, dengan mata jahat di matanya, dan dia bersandar di belakang pria berbaju putih. Siapa kamu? Di mana Chen Feng? Pria berbaju putih itu bertanya pada Cao Baibai. Ho, aku hendak mengatakan musuh. Cao Baibai tiba-tiba teringat kata-kata Chen Feng dan mengubah kata-katanya lagi, aku teman Chen Feng. Mendengar ini, mata kedua orang itu menjadi gelap. Bab 373. Cao Baibai sangat puas dengan perkenalan diri ini. Lagi pula, sangat terhormat disebut sebagai sahabat keputusasaan putih. Tapi anehnya, dia selalu merasa seperti pernah melihat saudara kembar ini sebelumnya di suatu tempat. Ho, di mana kamu pernah melihatnya? Dia mengangkat kepalanya dan berpikir dalam hati. Namun untuk beberapa saat, saya tidak dapat mengingatnya. Kedua orang ini tak lain adalah si kembar Night Fury asal Thailand, Yin Yan dan Yang Yan. Pria jahat berpakaian hitam itu tidak lain adalah Yin Yan. Dia menatap Cao Baibai dengan mata tajam, lalu berbisik dalam bahasa Thailand ke telinga saudaranya Yang Yan, saudaraku, lihat langkah mantap dan momentum luar biasa pria ini. Dia pasti seorang master, dan orang ini adalah teman Chen Feng, dan dia mungkin adalah penolong yang diminta Chen Feng. Sebelum dia memahami tujuan kita, ayo kita bunuh dia dulu. Ini adalah saat kita bergabung dengan perusahaan AOE, kita harus berikan Tuan Reynolds jawaban yang memuaskan untuk tugas pertama yang kami lakukan di bawah Tuan Reynolds. Setelah mendengar kata-kata saudaranya, Yang Yan langsung mengerutkan kening. Dia adalah orang yang jujur dan tidak menyukai hal-hal tercela seperti serangan diam-diam. Tunggu. Ragu-ragu, tapi melihat kakaknya sudah bergegas keluar. Tidak perlu bertanya lagi sekarang, kita hanya bisa memulai pertarungan. Yin Yan bertubuh lebih kecil dan memiliki punggung bungkuk, tapi dia meledak dengan kecepatan yang mencengangkan. Dalam beberapa langkah, dia sudah dekat dengan Cao Baibai. Ho, aku ingat, kalian berdua adalah saudara Yin Yan Yang Yan, master dalam daftar Night Fury. Meskipun reaksinya setengah lambat, Cao Baibai akhirnya mengenali satu sama lain. Dia pernah membeli atlas Night Fury yang berisi foto dua orang tersebut. Namun saat ini, Yin Yan telah menyerang. Cakar putih di tangan kanannya tampak lebih tajam dibandingkan cakar binatang. Apalagi orang ini tidak bermain sesuai rutinitasnya, dan gerakannya sangat licik dan aneh. Dia berlutut dengan kakinya dan membuat sekop geser, mencoba masuk ke bawah selangkangan Cao Baibai. Dia mengangkat cakarnya yang tajam dan meraih bagian vital Cao Baibai.
Ho, kami tidak punya keluhan, kenapa kamu diam-diam menyerangku? Ekspresi Cao Baibai berubah, dia mengangkat kaki kanannya dan menendang keras ke arah Yin Yan yang sedang berlutut dan meluncur. Langkah lawan ini agak kejam, bukankah itu akan mengorbankan nyawanya? Kuek. Yin Yan diam-diam bersukacita, cakarnya yang tajam bisa meninggalkan bekas pada baja. Jika Anda menyerang dengan telanjang kaki, Anda ingin dinonaktifkan. Memikirkan hal ini, dia melambaikan kedua cakarnya tanpa ragu-ragu. Gerakannya seperti kucing liar yang sedang berkelahi, tampak ganas dan sangat ganas. Aduh! Selama tabrakan, suara benturan logam yang tajam terdengar di udara. Yin Yan tertegun saat dia menyelinap ke bawah kaki Cao Baibai. Mengapa rasanya seperti cakar pada besi yang keras? Ho, menjijikkan sekali, sepatuku. Cao Baibai menatap kaki kanannya dengan kesal. Sepatu di atasnya tergores berkeping-keping, memperlihatkan logam putih keperakan di dalamnya. Kakinya, seperti lengan kirinya, juga bersifat mekanis. Kalau tidak, aku tidak akan gegabah menggunakan kaki ini untuk menahan serangan Yin Yan. Ambil sikuku yang berdarah, apakah kepalamu juga terbuat dari baja? Yang Yan melompat tinggi ketika melihat serangan saudaranya gagal. Dia sangat kuat, dengan kedua siku dan lutut dalam kondisi serangan yang brutal. Intisari dari Muay Thai, khususnya Muay Thai kuno, terletak pada penggunaan sendi siku dan lutut. Setelah berlatih secara ekstrim, pukulan yang kuat akan memiliki kekuatan membunuh yang mendominasi dan liar. Dan Yang Yan jelas merupakan ahli dalam Muay Thai, posturnya tajam, tetapi juga menyiratkan kekuatan, sudut buka dan tutup siku dan lututnya dikontrol pada posisi terbaik. Ho, fatal sekali. Melihat serangan lawan yang mengancam, Cao Baibai mengerutkan kening dan mengayunkan tinju kirinya. Tinju putih keperakan itu pecah seperti peluru baja. Boom! Iron Fist dan lutut kanan Yang Yan bertabrakan dengan keras. Wajah Yang Yan sedikit berubah, dan diam-diam dia terkejut. Tanpa diduga, tangan kiri Cao Baibai juga terbuat dari baja. Serangan lutut kanannya gagal, namun gerakannya berubah sangat cepat. Memanfaatkan momen kebuntuan, siku kanannya membentur kepala Cao Baibai dengan keras. Ho, maafkan aku, lihat kungfu kepala besiku. Kepala runcing Cao Baibai terdorong ke atas dan bertabrakan dengan siku kanan Yang Yan lagi. Pada tahun-tahun awal ketika saya masih di Tiongkok, saya banyak berlatih kungfu Jianghu di bawah bimbingan seorang guru senior. Alasan kepalanya lancip adalah karena dia berlatih kungfu kepala besi. Boom! Terdengar suara keras lagi di udara. Setelah serangan ini, Yang Yan jatuh ke tanah dan berguling, berdiri bersama Yin Yan. Cao Baibai, sebaliknya, dalam keadaan linglung, bergoyang ke kiri dan ke kanan 2 kali sebelum menenangkan diri. Ho, untungnya kepalaku keras. Kalau itu orang lain, kepalanya pasti sudah lama hancur. Tapi pukulan ini juga tidak nyaman. Jika tidak, akan meninggalkan gejala sisa berupa gegar otak. Cao Baibai menggelengkan kepalanya mati-matian sebelum dia pulih. Dia menatap kedua bersaudara Yin Yan dan Yang Yan dengan penuh perhatian, dan berpikir dalam hati bahwa kekuatan kedua orang ini memang pantas untuk reputasi mereka. Jika memang ingin melawan dua orang ini, tingkat kemenangannya tidak tinggi. Paling-paling, ini akan menjadi kemenangan yang menyedihkan. Sakit kepala yang nyata. Namun ia sangat bingung, hingga saat ini ia masih belum mengerti kenapa kedua orang tersebut datang untuk membunuhnya. Yang Yan menggerakkan siku kanannya, mengerutkan kening dan berkata kepada Yin Yan, saudaraku, orang ini sangat kuat, apa yang harus kita lakukan? Berjuang keras. Bagaimanapun, target mereka adalah Chen gila, bukan pria berkepala tajam ini. Yin Yan menarik dagunya dengan tangan kanannya dan memutar kepalanya dengan keras. Dia menjadi tertarik dan berbisik, jika mereka bergabung ketika Chen Feng kembali, maka saudara-saudara kita tidak akan pernah bisa menyelesaikan misinya. Yang Yan mengangguk, pernyataan ini masuk akal. Orang ini sudah sulit dihadapi, jika Chen Feng datang lagi, tidak akan ada peluang untuk menang. Jika kamu dan aku bekerja sama, kita pasti bisa membunuh orang ini. Keduanya mengambil keputusan dan bergegas maju dengan pemahaman diam-diam. Dalam sekejap, ketiganya bertarung sengit. Teman baik, pertarungan ini sungguh luar biasa. Yang Yan mendominasi dan gerakannya sangat ganas, Cao Baibai dipaksa dari depan dan mundur terus-menerus. Namun, Yin Yan sangat jahat dan memiliki sosok hantu, selalu menyerang titik lemah Cao Baibai secara lengah. Cao Baibai merasa malu, dan huruf putih besar di dadanya dibuka oleh Yin dan Yang. Ho, kalian bertindak terlalu jauh. Setelah melarikan diri dari bahaya beberapa kali,
Cao Baibai tidak tahan lagi. Mesin di tangan kiri dan kaki kanannya mulai mengeluarkan bunyi, klik. 5 jari tangan kirinya mula-mula berubah menjadi 5 senjata, menyemburkan peluru, bang-bang. Setelah Yin Yan dan Yang Yan menghindar dengan panik, api sepanjang beberapa meter menyembur keluar dari jari mereka. Dia awalnya tidak ingin menggunakan jurus yang baru dikembangkan ini, menyerahkannya pada Chen Feng. Tapi sekarang sudah terlambat untuk menyembunyikan kekuatan kita, ayo bunuh saudara kembarnya dulu. Kali ini, ketika lawan lengah, Cao Baibai berhasil, dan nyala api membakar sebagian besar rambut Yang Yan. Bahkan alis kirinya pun terbakar. Rambutku, bajingan ini. Yang Yan marah dan berteriak pada Yin Yan, kemarilah, aku akan membawamu keluar dan membunuhnya. Yin Yan tersenyum jahat dan segera mengerti apa yang dimaksud saudaranya. Dia menginjak selangkangan Yang Yan, melompat, dan berdiri di bahu Yang Yan. Pergilah ke neraka. Dengan raungan, Yang Yan berteriak dan berputar di tempat. Berbalik semakin cepat, tiba-tiba, dia berhenti, meraih pergelangan kaki adiknya, dan melemparkannya keluar seperti bola meriam. Yin Yan yang terbang di udara berputar dan tertawa. Cakar tajam di kedua tangannya kembali terlihat. Ho, jurus macam apa ini? Cao Baibai tercengang karena pihak lain benar-benar bisa menggunakan jurus gabungan seperti itu. Saya tidak punya pilihan selain menyerahkan tangan ini. Yang Yan yang terbang begitu cepat sehingga dia tidak bisa lagi mengelak. Dalam keputusasaan, kelima jari tangan kirinya meledak terkendali. Bab 374. Chen Feng bersembunyi di pintu, menyembunyikan auranya, diam-diam di depan penonton. Dia telah meminta Huota mengirim orang untuk menjaga pintu masuk lift. Bahkan jika ketiga orang ini menghancurkan hotel, tidak ada yang akan ikut campur. Ayo bertarung, yang terbaik adalah bertarung sedemikian rupa sehingga kedua belah pihak menderita kerugian. Matanya berputar, melihatnya dengan penuh semangat. Saya harus mengatakan bahwa pertarungan ini cukup menarik, dan standar kedua belah pihak sangat tinggi. Terutama Cao Baibai, yang sebenarnya bertahan sekian lama dengan upaya gabungan dari kedua lawannya. Tampaknya besi dan baja Cao Baibai memang berbeda dari sebelumnya, dan kekuatannya meningkat pesat. Namun secara keseluruhan masih tertinggal sedikit. Dari sudut pandang ini, kekuatan Cao Baibai tidak termasuk dalam 50 Night Furies teratas. Tapi meski begitu, tidak peduli seberapa kuat Cao Baibai, bagaimanapun juga, dia bertarung untuknya sekarang. Anda harus diberi semangat, Anda harus bersemangat. Jika kondisinya tidak memungkinkan, dia harus menyewa tim pemandu sorak dengan rok pendek untuk menyemangati Cao Baibai. Pada saat ini, dua bersaudara Yang Yan dan Yin Yan menggunakan keterampilan gabungan mereka. Mata Chen Feng berbinar, dan diam-diam dia mengaguminya. Keduanya bekerja sama dengan sempurna. Langkah ini membawa keuntungan yang ekstrim bagi kedua orang tersebut. Cao Baibai mungkin dalam bahaya. Namun, di saat yang sama, Cao Baibai juga menggunakan trik tersembunyi. 5 jari tangan mekaniknya bisa digunakan seperti senjata tersembunyi. Terlebih lagi, di ujung setiap jari terdapat nyala api biru yang samar. Seperti rudal kecil. Pasti ada misteri yang lebih besar yang tersembunyi di dalamnya. Hah! Yin Yan, yang terbang di udara, segera mengerutkan kening. Pada saat ini, jari-jari Cao Baibai saling mendekat, dan kecepatannya meningkat, tapi sulit untuk dihindari. Namun, sebagai Night Fury yang ke-65, dia tidak sia-sia. Dia memamerkan giginya, tubuhnya berputar mati-matian di udara, dan kedua cakarnya juga berputar mati-matian. Kekuatan rotasi yang kuat sepertinya menyebabkan badai aliran udara di udara. Kelima jari itu terbang, dan tanpa kecuali, mereka berbelok dengan sangat jelas dan terbang menjauh dari kedua sisi cakar Yin Yan. Master. Melihat adegan ini, Chen Feng, yang sedang menonton pertempuran, tidak bisa tidak mengaguminya lagi. Orang yang berlatih pencak silat secara sederhana dapat dibagi menjadi beberapa tahapan. Tahap pertama adalah level 80% praktisi bela diri, yang disebut Master. Yaitu memperkuat otot dan tulang, meningkatkan kebugaran jasmani secara signifikan, serta meningkatkan kekuatan dan kecepatan secara signifikan. Ditambah dengan beberapa gerakan tinju, seseorang biasanya dapat mengalahkan banyak musuh dengan satu gerakan, menghancurkan orang biasa sepenuhnya. Jika kita harus menemukan batas untuk membedakannya, dapat dikatakan bahwa semua Night Furies di bawah peringkat 50 berada pada level ini. Mana yang lebih tinggi atau lebih rendah tergantung pada perbandingan kecepatan, kekuatan dan gerakannya. Tahap kedua agak sulit dipahami, dan sebagian besar praktisi seni bela diri tidak dapat mencapainya. Orang seperti itu disebut kuat.
Kriteria untuk menilai tahap ini adalah apakah Anda dapat mengubah lingkungan di sekitar tubuh Anda dengan kecepatan dan kekuatan yang ekstrim. Orang-orang seperti ini seringkali mempunyai talenta yang sangat tinggi, yang tidak semua orang dapat mencapainya, dan mereka jarang sekali. Beberapa elemen fisik hampir mendekati batas kemampuan manusia. Seperti daya ledak, kecepatan lari, kekuatan pukulan, del. Ketika menyangkut perubahan lingkungan di sekitar tubuh, sebagian besar mengacu pada udara. Misalnya, jika seseorang memukul cukup keras, dia mungkin merasakan pukulan dari belakang. Atau ketika orang sedang berlari, mereka akan merasakan angin bertiup. Hal ini untuk mengubah lingkungan sekitar tubuh di bawah gerakan tubuh sebagian atau keseluruhan. Dengan kata lain, hal itu mengubah suasana tenang. Udara diaduk, dan perubahan aliran udara yang terjadi seringkali menjadi kriteria untuk menilai kekuatan yang kuat di tahap kedua. Standar semacam ini tidak dapat diukur dengan aliran udara yang disebabkan oleh berlari atau meninju. Ini sering mengacu pada kemampuan untuk membentuk pusaran aliran udara ekstrim dalam jangkauan tertentu, yang secara signifikan dapat mengubah arah objek dalam jangkauan tersebut. Saat ini, Yin Yan bisa dikatakan sebagai orang kuat yang telah mencapai tahap kedua. Tentu saja, Night Fury ke-65 tidak memiliki kemampuan ini. Dia mengandalkan kekuatan saudaranya Yang Yan untuk meningkatkan kecepatan dan kekuatan rotasinya, sehingga dia hampir tidak bisa menggunakan gerakan seperti itu. Tapi meski dengan keengganan, aliran udara yang terangsang bertindak seperti penghalang pelindung, menyebabkan 5 jari yang menyerangnya menyimpang dari lintasan. Inilah perbedaan antara master dan orang kuat. Kuek, pergilah ke neraka. Yin Yang tersenyum jahat dan meraih dada dan leher Cao Baibai dengan 2 cakar. Kali ini dia yakin bisa membunuh lawannya. Ho, ini sangat keji, ledakan. Cao Baibai, dalam keputusasaan, mencoba yang terbaik untuk menghindar, dan di saat yang sama, dia tidak tahu tombol apa yang dia tekan. Kelima jari yang masih terbang tiba-tiba meledak seperti bola meriam kecil. Boom! Bah! Kelima jari meledak di pinggang Yin Yan. Meski jarinya kecil, namun kekuatan ledakannya tidak bisa dianggap remeh. 5 batang kayu berturut-turut meninggalkan sebagian besar pinggang Yin Yan berlumuran darah. Cao Baibai tidak jauh lebih baik, dengan 5 bekas darah tertinggal di dadanya dan 5 bekas darah di lehernya. Jika bukan karena tubuhnya yang terlalu condong tadi, bagian vitalnya akan terluka. Namun meski begitu, dia masih dalam keadaan malu dan efektivitas tempurnya berkurang drastis. Situasi ini tidak baik untuknya, tetapi pihak lain masih memiliki Yang Yan yang sehat. Setelah Yin Yan mendarat, dia terhuyung ke kiri dan ke kanan. Dia melihat ke bawah dan melihat pinggangnya berlumuran darah. Pinggang merupakan bagian tubuh manusia yang sensitif dan rentan, saat ini vaginitis mengalami kerugian yang besar. Saudaraku, bunuh orang ini. Aku sangat marah karena dia berani menipuku. Kata Yin Yan yang marah dengan kejam. Jika kamu berani menyakiti saudaraku, lihat apakah aku tidak membunuhmu. Yang Yan juga menjadi marah dan terbang, menyerang langsung ke arah Cao Baibai dengan sikunya yang berdarah, tidak memberi Cao Baibai kesempatan untuk bernapas. Cao Baibai sudah terluka dan kakinya tidak stabil. Dia nyaris tidak mengangkat tangan kanannya untuk memblokir, tetapi terkena pukulan keras Yang Yan dan membentur dinding. Dia bernapas dengan cepat dan ekspresinya jelek. Tapi kemudian, Yang Yan memukul lututnya dengan pukulan lain. Ho, apakah kamu akan menggunakan jurus khusus? Mata Cao Baibai menjadi dingin, dan terdengar suara mekanis dari kaki kanannya. Tidak ada cara lain selain menggunakan trik unik. Kalau tidak, Yang Yan tidak akan bisa menghentikannya kali ini. Oke, sudah hampir waktunya aku muncul. Pada saat kritis ini, Chen Feng, yang telah menunggu di luar pintu, terbang keluar. Dia juga memukul lututnya dan menyerang Yang Yan. Setelah sekian lama menunggu, inilah saatnya. Cao Baibai masih berguna. Keputusasaan putih, ini Chen gila. Yang Yan, yang sudah terbang keluar, tiba-tiba merasakan aura tajam datang dari samping. Dia melihat ke samping dan terkejut. Saya melihat sosok Chen Feng tajam dan mendominasi, dan postur lutut terbangnya beberapa kali lebih liar darinya. Hanya ada 2 pilihan sekarang, menyerang Cao Baibai dan beralih ke pertahanan. Entah terus menyerang Cao Baibai, dalam hal ini Cao Baibai akan terluka parah, tapi dia juga akan terkena pukulan Chen Feng. Sialan. Dia ragu-ragu, memiringkan tubuhnya, dan mengubah lutut terbangnya menjadi angkat samping, mendorong lutut Chen Feng. Dengan perubahan ini, momentumnya menjadi semakin lemah, membuatnya bukan tandingan Chen Feng.
Ketika kedua lututnya bertabrakan, Yang Yan terbang dengan panik dan jatuh ke tanah dengan keras. Berjuang, berhenti. Chen Feng melirik ketiga orang yang terluka dan tersenyum di dalam hatinya. Hasil ini luar biasa, bagus. Tapi dia berpura-pura menjadi orang benar dan berteriak pada Yin Yan dan Yang Yan, kalian berdua bajingan, mengapa kamu ingin membunuh teman-temanku? Jika kamu membunuh teman-temanku, maka aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Mendengar ini, Cao Baibai yang terluka menangis bersyukur dan sangat tersentuh. Bab 375. Situasi saat ini sepenuhnya dikendalikan oleh Chen Feng. Baik Yin Yan maupun Yang Yan terluka, meskipun mereka tidak sepenuhnya kehilangan efektivitas tempurnya, efektivitas tempur mereka sangat berkurang. Dalam keadaan seperti itu, dengan seluruh kekuatannya, dia pasti bisa membunuh kedua lawannya. Hei, Cao Baibai yang konyol ini telah banyak membantunya. Orang baik, orang yang sangat baik. Ini bukan untuk balas dendam, ini jelas untuk kehangatan. Yin Yan dan Yang Yan terlihat jelek dan semakin malu. Dia bersumpah kepada Tuan Renault bahwa dia akan membunuh Chen Feng untuk menunjukkan ketulusannya bergabung dengan perusahaan AOE. Mereka berpikir bahwa meskipun Chen Feng, keputusasaan putih memiliki reputasi tinggi, dia tidak memiliki catatan sebagai master dalam 70 Night Furies. Dengan gabungan kekuatan kedua bersaudara tersebut, mereka pernah membunuh Night Fury peringkat 53. Berdasarkan hal ini, mereka yakin akan membunuh Chen Feng. Namun di balik segala rintangan, saya tidak pernah menyangka bahwa Chen Feng akan memiliki teman ahli yang begitu kuat di sisinya. Keduanya terluka dalam pertarungan. Dalam keadaan seperti itu, hampir mustahil bagi Chen Feng untuk menjadi lawannya. Saudaraku, situasi perang sudah tidak menguntungkan bagi kita. Mari kita mundur dulu, lalu kita akan membicarakannya. Yin Yan adalah orang yang sangat sadar akan keadaan saat ini dan dengan cermat menghitung untung dan rugi. Menurutnya, tidak perlu bertengkar sekarang. Sedangkan untuk Tuan Renault, mereka hanya bisa mencari alasan untuk lewat dulu. Kuncinya sekarang adalah tetap hidup. Oke, ayo kita keluar. Yang Yan mengangguk. Seringkali, pengambil keputusan atas tindakan mereka adalah adik laki-lakinya. Dan sekarang dia juga melihat bahwa situasinya kritis dan satu-satunya strategi yang baik adalah bergegas keluar. Keduanya hendak berlari menuju pintu, tetapi melihat Chen Feng memegang pisau putih, benar-benar menghalangi jalan keluar. Wajah Chen Feng dingin dan dia mencibir, kamu pikir aku ini siapa? Datang dan pergi kapanpun kamu mau. Biar ku beritahu, hanya ada dua cara bagimu untuk pergi dari sini. Pertama adalah dengan melompat keluar jendela, dan yang kedua adalah mati di bawah pedang. Dia tidak pernah berbelas kasihan kepada musuh-musuhnya. Pembunuh seperti itu harus diberantas. Kalau tidak, akan ada masalah yang tak ada habisnya. Aku tidak malu mengatakannya. Kami hanya terluka dan kekuatan kami sedikit berkurang. Bukan berarti kami kehilangan kemampuan bertarung. Jika kami ingin keluar dari sini, kamu tidak bisa menghentikan kita. Yin Yan mendengus dingin, lalu memimpin serangan. Sosoknya galak, seperti kucing buas, dan dia terbang dengan cakarnya yang tajam. Yang Yan mengikutinya. Meski lutut kanannya sedikit nyeri, ia tetap menggunakan ayunan ekor buaya dengan kekerasan. Busur mengalir. Chen Feng menyipitkan matanya, dan bila putih yang berputar di telapak tangannya terbang keluar dengan bunyi pop. Bila putih itu membentuk busur indah di udara dan langsung menuju ke arah Yin Yan. Cakar terbang yang keras. Yang Yan juga menggunakan gerakan unik, melambaikan cakar kanannya dengan kecepatan tinggi seperti kucing liar. Kecepatannya sangat cepat, lebih cepat dari yang tidak terlihat. Dan pilihannya juga sangat sengit, menggunakan cakarnya untuk melawan pedang. Suara, bang. Bila putih dan cakar Yang Yan bertabrakan. Segera, pedang putih itu berputar kembali ke tangan Chen Feng. Di permukaan pedang putih, darah merah menetes. Tangan kanan Yang Yan terguncang oleh kegelisahan yang kuat. Ibu jarinya terpotong menjadi dua dan berdarah. Dia menahan rasa sakit, berguling setelah mendarat, dan menyelinap di bawah ketiak Chen Feng. Mau lari. Chen Feng akhirnya mengerti bahwa Yang Yan ini tahu bahwa dia bukan tandingannya karena cedera pinggangnya, jadi dia mematahkan ibu jarinya untuk melarikan diri. Pokek memotong ekornya dan berpura-pura mati untuk bertahan hidup. Perhatikan gerakannya. Saat dia memikirkannya, Yang Yan sudah menyerang, dan dia menggerakkan ekor buaya. Kaki kanannya yang terangkat seperti cambuk besi yang tebal, dicambuk dengan keras. Kalau begitu mari kita lihat ekor buaya siapa yang lebih baik. Kebetulan Chen Feng juga tahu Muay Thai, dan bahkan tahu ayunan ekor buaya.
Dalam hal ini, inilah waktunya untuk mencobanya dan lihat siapa yang memiliki gerakan terbaik. Dia berbalik dan menyentakkan kaki kanannya keluar. Pedang detektif hantu. Saat dia berbalik, dia menjentikkan pergelangan tangannya dan membuang pedang putihnya. Jangan pernah berpikir untuk pergi. Pergelangan kaki itu bertabrakan dengan keras dengan pergelangan kaki Yang Yan. Kebuntuan berlangsung kurang dari 1 detik, dan Yang Yan dikalahkan. Dia terhuyung mundur, merasa sedikit sakit saat kaki kanannya mendarat di tanah. Tabrakan tadi sepertinya telah mematahkan tulangnya. Di sisi lain, pedang putih itu terbang akurat ke arah Yin Yan yang baru saja berdiri. Rotasinya yang tajam seolah membuka perut lawan. Sialan. Yin Yan terkejut, dan karena cedera di pinggang dan jari-jarinya, reaksinya jauh lebih lambat. Hampir mustahil untuk mengelak, jadi aku hanya bisa mengayunkan cakarku lagi dan berjuang untuk hidupku. Mati. Mulut Chen Feng meringkuk dilihat dari situasi saat ini, pihak lain pasti akan mati. Tetapi pada saat kritis ini, sebuah telapak tangan lebar tiba-tiba meraih bahu Yin Yan, menariknya kembali, dan langsung menyelamatkan Yin Yan dari pedangnya. Tak hanya itu, orang tersebut langsung memukulkan pisaunya dengan tangannya dan mengayunkannya ke arah mata pisau berwarna putih yang berputar itu. Bertarung dengan tangan kosong sungguh gila. Namun, sesuatu yang mengerikan dan mengejutkan terjadi. Telapak tangan itu melambai seperti ini, kelihatannya sederhana, tetapi mengandung kekuatan misterius. Bukan saja dia tidak terluka, tetapi energi tajam pedang putih berkurang drastis setelah dipukul, dan terbang kembali ke tangan Chen Feng. Chen Feng menangkap pedang putih itu dan melihat orang yang datang, wajahnya menjadi serius. Keputusasaan putih, akhirnya kita bertemu. Seorang pria barat jangkung dan tinggi mengenakan jas hitam, dengan rambut putih pendek dan wajah galak masuk ke ruangan bersama 4 pria. Pihak lain tersenyum menghina, dengan tatapan merasa benar sendiri di matanya. Chen Feng memandang pria jangkung yang tingginya hampir 1,9 meter ini, dan merasakan tekanan yang kuat dalam-dalam. Tadi, pukulan pedang sederhana pria ini ternyata bisa mengusir pedang putihnya, dan kekuatannya luar biasa. Berdasarkan penilaian ini, orang tersebut seharusnya adalah orang yang kuat. Aliran udara yang digerakkan oleh pisau tangan tadi mendorong pedang putih itu kembali. Dengan cara ini, dia tidak tergores oleh pedang putih itu. Dengan pria kuat dengan kekuatan tak terduga ini, akan sulit membunuh siapapun malam ini. Siapa kamu? Chen Feng akhirnya bertanya. Pria berambut putih itu sangat sombong. Dia menatap Chen Feng dan berkata, nama saya Reynolds. Saya dari AOE. Saya bertanggung jawab penuh atas kebocoran data ini. Tuan Reynolds, Tuan Reynolds. Setelah memperkenalkan diri, Yin Yan dan Yang Yan mendatanginya dengan sedih dan menyapanya dengan hormat. Mata Reynolds muram, dan dia berkata dengan marah, perusahaan AOE tidak pernah merekrut sampah, kinerja Anda hari ini sangat mengecewakan. Baik Yin Yan dan Yang Yan terkejut, dan ekspresi mereka berubah secara dramatis. Yin Yan buru-buru berkata, maaf, Tuan Reynolds. Ini terutama karena situasi yang tidak terduga. Seorang master yang kuat tiba-tiba muncul di samping Chen Feng. Kekuatannya tidak kalah dengan Chen Feng. Kami mencoba yang terbaik. Mata Reynolds jatuh. Saat Cao Baibai sedang beristirahat, dia berkata dengan dingin, ternyata itu adalah Cao Baibai, Night Fury yang menghilang beberapa tahun yang lalu. Aku ingat kamu dibunuh oleh keputusasaan putih saat itu. Bahkan jika kamu tidak mati, kamu seharusnya menjadi musuh. Mengapa kamu membantu Chen Feng? Cao Baibai masih belum memahami situasinya sampai sekarang. Sebelum dia dapat berbicara, Chen Feng memimpin dan berkata, kami berteman sekarang, setidaknya selama 3 hari terakhir, dan kamu tidak mengerti kenapa. Pada saat ini, Cao Baibai, si bodoh, harus melanjutkan. Membodohi dia. Ketika Cao Baibai mendengar bahwa Chen Feng benar, dia mengangguk. Wajah Reynolds tiba-tiba menjadi jelek, dan dia akhirnya menolak meminta pertanggungjawaban Yin Yan Yang Yan atas kegagalan pembunuhan tersebut. Memang benar, jika Cao Baibai dan Chen Feng bergabung, mereka tidak memiliki peluang untuk menang. Chen Feng melanjutkan, perusahaan AOE Anda sangat arogan. Karena Anda mencari seseorang untuk membunuh saya, itu adalah musuh. Pertempuran malam ini tidak dapat dihindari, jadi berhentilah bicara yang tidak masuk akal dan mari kita lihat siapa yang memiliki taktik paling tangguh. Ada pertarungan sengit dengan perusahaan AOE. Karena tidak bisa dihindari, ayo kita lawan. Setelah membunuh pihak lain, segalanya akan lebih mudah ditangani besok. Oke. Reynolds mengangguk dan tersenyum percaya diri. Tampaknya ide Chen Feng sejalan dengan keinginannya.
Namun dia tiba-tiba mengangkat tangan kanannya dan menjentikkan jarinya. Hah? Kepada siapa isyarat ini? Chen Feng hanya bertanya-tanya ketika kulit kepalanya tiba-tiba mati rasa. Dia secara naluriah berbalik, menyipitkan matanya, dan mengayunkan pedang putih di tangan kanannya dengan sangat cepat. Peluru penembak jitu menembus kaca dan kemudian bertabrakan dengan pedang putih Chen Feng. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.